Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Asesmen. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Dewi Sapitri, saya sendiri, Bunga Permatasari, Asna Maulida. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah kami. A. Pengertian asesmen. Asesmen adalah penyusun, perencanaan, pelaksanaan, proses, dan penilaian merupakan rangkaian program pendidikan yang utuh dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, penilaian dapat juga sebagai asesmen. Asesmen dibuat untuk mengetahui kemajuan belajar anak dan sebagai teknik pelaporan. Asesmen merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode dan instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi, dan institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu. Anak, guru, dan orang tua dapat memberi bantuan belajar yang sesuai sehingga anak dapat belajar secara optimal. Asesmen otentik dilakukan secara terus-menerus bersamaan dengan kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui bakat, minat, kelebihan, dan kelemahan siswa, maka guru bersama-sama dengan orang tua siswa dapat memberi bantuan belajar yang dapat untuk anak sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Beberapa penilaian yang digunakan dalam menyusun kompetensi anak usia dini yaitu 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 2. Belajar melalui bermain. 3. Kreatif dan inovatif. 4. Lingkungan yang kondusif. 5. Menggunakan pembelajaran terpadu. 6. Mengembangkan keterampilan. 7. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang berasal dari lingkungan. B. Jenis-jenis asesmen. 1. Evaluasi kinerja. Penilaian kinerja adalah jenis penilaian yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan bahwa mereka secara bersamaan menerangkan pengetahuan dan berbagai situasi yang diinginkan. 2. Evaluasi portofolio dan evaluasi proyek. Tinjauan proyek adalah tugas dalam bentuk penyelidikan. 3. Evaluasi produk dan evaluasi diri. Evaluasi produk adalah penilaian keterampilan dengan membuat produk tertentu. C. Prinsip-prinsip asesmen. Menurut Puckett dan Black 1994, asesmen autentik yang diterapkan pada anak usia dini menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut. 1. Holistik. Asesmen meliputi seluruh aspek perkembangan anak seperti aspek fisik, motorik, sosial, moral, emosional, intelektual, bahasa, dan kreatif. 2. Autentik. Asesmen dilaksanakan melalui kegiatan yang nyata, fungsional, dan alami dengan harapan hasil asesmen menggambarkan kemampuan anak yang sesungguhnya. 3. Kontinu. Asesmen dilakukan secara kontinu setiap saat ketika anak melakukan secara harian atau mingguan tergantung pada guru memandang saat yang tepat bagi seorang anak untuk dilihat kemampuannya pada aspek tertentu. 4. Individual. Asesmen dilakukan untuk melihat perkembangan setiap siswa secara individual. Meskipun mungkin dilakukan saat anak melakukan kegiatan kelompok, asesmen tidak membandingkan presentasi siswa yang satu dengan kelompok. Tetapi asesmen berusaha untuk mengungkap kelebihan, kelemahan, kebutuhan setiap siswa. 5. Multisumber dan multikonteks. Asesmen dilakukan pada berbagai konteks. Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan motorik halus seorang siswa, guru dapat melihat saat kegiatan menggunting, mewarnai pola, menggambar bentuk, dan menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan makalah dari rekan saya yang berjudul D. Teknik Asesmen. Teknik asesmen meliputi semua kegiatan menilai pada setiap siswa yaitu 1. Pengamatan, 2. Pencatatan, 3. Dokumentasi. Kegiatan pengamatan dapat dilakukan melalui berbagai teknik pengamatan yang meliputi
Dari hasil pengamatan tersebut, kemudian dianalisis meliputi tingkat perkembangannya, kelebihan, kekurangan, serta kebutuhan anak untuk kelanjutan perkembangannya, sehingga dapat mengetahui sejauh mana perkembangan anak, serta mengetahui segala potensi anak ke depannya, dan sebagai laporan kepada orang tua. Fungsi asesmen. 1. Fungsi formatif. 2. Fungsi sumatif. Ini berfungsi sebagai penentu nilai-nilai pembelajaran siswa dalam mata pelajaran tertentu, sehingga kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan laporan, menentukan kemajuan kelas, dan menentukan apakah siswa lulus atau tidak. Komponen asesmen. Komponen yang dipantau melalui aspek perkembangan anak yaitu komponen asesmen. A. Aspek perkembangan fisik motorik. B. Aspek perkembangan kognitif. C. Aspek perkembangan moral meliputi. D. Aspek perkembangan sosial meliputi. E. Aspek perkembangan emosi. F. Kemampuan dalam disiplin ilmu. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan asesmen. Menurut Chittenden 1994, tujuan asesmen yaitu 1. Keeping track. Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah diterapkan. Maka dari itu, guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian untuk mendapatkan gambaran suatu pencapaian kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua, check-in out. Checking up yaitu untuk mengecek pencapaian kemampuan peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru melaksanakan penilaian untuk tahu materi bagian mana yang telah dikuasai peserta didik dan materi bagian mana yang belum dikuasai peserta didik. Yang ketiga, finding out. Finding out yaitu mencari, menemukan dan mendeteksi kekurangan, kesalahan atau kelemahan peserta didik dalam proses belajar sehingga guru bisa tanggap mencari alternatif penyelesaiannya. Yang keempat, summing up. Summing up yaitu cara untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang sudah diterapkan. Hasil penyimpulan ini bisa digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak membutuhkan. Manfaat asesmen. 1. Memberikan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang kelima, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan pengembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki program dan kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk melakukan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Yang kedelapan, sebagai bahan pertimbangan bagi guru untuk menempatkan anak dalam kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila dapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.